Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita fokus membahas tentang teknik persuasi dalam memberikan perintah. Oleh karena itu, pada video nanti kita akan bahas tentang bagaimana dalam memberikan perintah dengan menggunakan teknik persuasi. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan dalam memberikan perintah berdasarkan teknik persuasi ini? Apa saja yang harus kita perhatikan dan bagaimana cara-cara kita memberikan perintah dalam teknik persuasi. Baik teman-teman, kita lihat saja langsung. Teman-teman, teknik persuasi ini sangat dianjurkan oleh banyak kalangan dalam memberikan perintah dari seorang ASN kepada masyarakat, dari pemerintah kepada masyarakat. Ketika pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat, maka teknik persuasi adalah teknik yang paling dianjurkan. Karena di dalam teknik persuasi ini, kita dapat menggunakannya dalam situasi apapun, baik situasi formal maupun situasi informal. Karena teknik persuasi ini sesungguhnya bersifat mempengaruhi, mengajak, memberikan pemahaman dengan cara mempengaruhi dan mengajak masyarakat agar masyarakat mau memahami, mau mendengarkan, dan mau menerima pesan yang akan diberikan. Baik teman-teman, mari kita lihat pada slide di monitor Anda yang berkaitan dengan pemahaman dasar tentang teknik persuasi ini. Persuasi menunjukkan iklim di mana perbedaan kepangkatan dan jabatan bukan menjadi penghalang dalam komunikasi. Jadi persuasi itu dia tidak memiliki sekat antara komunikator dengan komunikan. Tidak memiliki sekat artinya bagaimana? Urusan kepangkatan atau urusan tingkatan di dalam sebuah komunikasi baik pemerintah dan masyarakat tidak boleh terjadi, tidak boleh ada. Karena apabila tingkatan-tingkatan pendidikan atau tingkatan-tingkatan sosial, diferensiasi sosial dalam sebuah komunikasi, maka dapat membuat komunikasi itu mengalami distorsi makna. Tujuan dari komunikasi yaitu penyamaan persepsi, penyamaan pesan dari komunikator dengan komunikan tidak akan tercapai apabila terjadi sekat-sekat seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pemimpin tidak menggunakan kekuasaannya atau kekuatannya untuk mewujudkan keinginannya, melainkan menggunakan komunikasi yang lembut, semacam ajakan atau himbauan. Jadi dalam teknik persuasi ini, walaupun seorang itu memiliki kekuasaan, namun dia tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kepada para pendengarnya atau pada khalayak atau para audiens untuk menerima begitu saja pesan atau informasi yang diberikan, tetapi harus dengan cara ajakan. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh seorang komunikator atau seorang pemerintah tadi, ASN tadi, tidak boleh menjadi landasan kemudian dia memaksakan kemauannya kepada masyarakat untuk diterima kemauannya itu. Jadi kekuasaan ini tidak menjadi dasar pijakannya untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Nah, di dalam teknik persuasi hal itu semacam itu berusaha untuk dihindari sejauh mungkin. Kemudian teknik persuasi juga dapat berlangsung kapan saja, baik formal maupun informal. Nah, itu sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa ada kemudahan dari teknik persuasi ini bahwa dalam situasi apapun kita dapat menggunakannya. Yang berikut, persuasi yang lebih efektif adalah memberikan pengertian dan penjelasan logis dan menyentuh hati seseorang. Jadi tidak menyatakan ujaran-ujaran kebencian atau semacam pilihan-pilihan kata yang menyinggung perasaan masyarakat atau menyinggung perasaan para komunikan. Jadi di dalam teknik persuasi ini kita harus hindari pilihan kata yang tentunya menyinggung perasaan-perasaan komunikan kita. Kemudian seorang yang memberikan persuasi hendaknya memiliki daya pengaruh yang lebih besar dari orang yang dipersuasinya, sehingga persuasi mencapai hasil optimal. Jadi yang diprioritaskan di dalam komunikasi ini adalah daya pengaruh, daya pikat dari seorang komunikator kepada seorang komunikan. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan
karakteristik patos, yaitu kemampuan emosional dalam memikat perhatian dari para pendengar. Dan yang berikut, persuasi membuat bawahan mengerti dan insaf akan pentingnya pekerjaan yang dikerjakan. Kepahaman dan keinsafan menimbulkan kedisiplinan kuat dan mandiri, sehingga tanpa mendapat perintah berulang pun pegawai suka bekerja dan mengerti dalam pekerjaan. Nah, teknik persuasi ini juga digunakan dari seorang atasan kepada bawahan. Jadi, teman-teman bisa bayangkan apabila teman-teman berada dalam sebuah organisasi, lalu diperintah seolah-olah bahwa Anda tidak memiliki harga diri oleh seorang atasan Anda, tentu Anda tidak akan terima. Nah, Anda tentunya menginginkan teknik-teknik yang lembut, yang dengan cara persuasi, sehingga Anda sebagai seorang bawahan melaksanakan perintah itu dengan senang hati tanpa ada unsur paksaan. Nah, persuasi ini jelas dia berbeda dengan perintah, walaupun persuasi merupakan sebuah teknik dalam pemberian perintah. Dalam memberi perintah atau komando, di dalamnya terkesan adanya paksaan kepada orang yang diperintah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Dalam teknik persuasi, hal ini tidak boleh terjadi. Sudah saya katakan tadi bahwa harus memiliki kelembutan dalam memberikan perintah, berdasarkan kemampuan kita mempengaruhi orang, bukan berdasarkan kepuasan kita memaksa orang lain mengikuti perintah atau kehendak kita. Lalu bila tak ada kemampuan, maka kekuasaan dianggap tidak ada. Yang ada hanya wewenang. Ketika suatu wewenang tidak bisa dijalankan dan tidak ditaati, maka akan timbul krisis. Ketaatan tidak hanya ada karena pejabat memiliki wewenang dapat memaksa, melainkan timbul karena aparatur memiliki wibawa. Wibawa muncul karena aparatur pemerintah memiliki kelebihan dari aparat yang diperintah. Jadi teman-teman, kekuasaan ini sebetulnya hanyalah simbol. Tidak boleh dipakai dalam memberikan perintah, atau tidak dipakai sebagai legitimasi Anda dalam memberikan perintah kepada bawahan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Karena Anda dihargai bukan karena kekuasaan, tetapi Anda justru dihargai karena Anda memiliki karisma dalam mempengaruhi audiens atau dalam mempengaruhi masyarakat ketika Anda memberikan informasi kepada mereka. Lalu yang berikut, perintah menunjuk adanya hubungan yang sifatnya subordinatif, yakni hubungannya dalam organisasi pemerintahan yang membedakan antara atasan dan bawahan. Nah, kalau perintah itu menunjukkan adanya hubungan yang sifatnya subordinatif, ada orang yang harus menjadi objek dan ada orang yang harus menjadi subjek. Itu perintah. Kalau persuasi tidak boleh, keduanya harus sama rata, sama level. Tidak boleh ada yang menjadi objek, tidak boleh ada yang menjadi subjek, tidak ada yang menjadi subordinat. Nah, oleh karena itu pada umumnya perintah tidak disukai oleh mereka yang menjalankan perintah. Secara manusiawi perintah tidak disukai. Nah, itu perbedaan antara perintah dan persuasi. Kalau perintah jarang orang menyukai itu. Nah, kalau tapi perintah tetapi ketika Anda memerintah orang dengan menggunakan teknik persuasi, maka jelas perintah Anda akan diterima dengan senang hati. Tetapi Anda memberikan perintah dengan cara memerintah dan menggunakan kekuasaan Anda untuk melegitimasi perintah Anda, maka jelas perintah Anda itu diterima tetapi atas dasar paksaan, dan orang yang melaksanakannya tentu tidak dengan senang hati. Nah teman-teman, faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan teknik persuasi ini dalam menyampaikan informasi atau dalam menyampaikan perintah atau dalam memberikan perintah. Nah, faktor-faktor ini harus kita perhatikan secara seksama agar informasi yang kita sampaikan dapat di-level, dapat tersampaikan dan dapat diterima. Faktor-faktor itu apa saja? Mari kita lihat pada monitor Anda. Kita lihat yang pertama itu perintah diberikan oleh orang yang mempunyai wewenang dan wibawa dan harus diakui oleh orang yang menerima perintah. Nah, jika teman-teman hendak memberikan informasi atau perintah atau sosialisasi sebuah kebijakan kepada masyarakat, nah orang yang teman-teman pilih atau orang yang teman-teman tentukan harus diseleksi betul. Paling tidak dia memiliki pengaruh. Kemudian yang kedua,
Perintahnya dapat dicabut atau diubah oleh mereka yang mempunyai wewenang atau kedudukan lebih tinggi. Nah, jelas, itu jelas. Yang berikut, perintah diberikan dalam rangka perintah, peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang yang memberikan perintah atau yang posisinya lebih tinggi. Yang berikut, perintah harus jelas dan terang bagi orang yang melaksanakan perintah supaya tidak memunculkan pertanyaan persoalan yang membuang waktu dan energi. Nah, perintah ini harus clear. Ini tentunya berkaitan erat dengan isi pesan. Nah, berkaitan juga dengan karakteristik seorang komunikator, yaitu logos. Pesan itu harus logis dan harus mudah dicerna oleh komunikan kita, supaya perintah yang disampaikan bisa dilaksanakan dan mudah dimengerti. Kemudian, perintah dapat diberikan secara tertulis dan lisan, tergantung pada pemberi perintah. Jadi teman-teman, apabila teman-teman memberikan perintah, bisa juga berupa tertulis, bisa juga berupa lisan. Tetapi saya menganjurkan lebih baiknya teman-teman menggunakan mix metode atau campuran, metode campuran, jadi baik secara lisan sekaligus secara tertulis. Yang berikut, bentuk perintah tertulis dapat berbeda menurut kehendak dari pemberi perintah atau kelasiman yang berlaku. Nah, dalam bentuk tertulis ini teman-teman bisa kreatif memberikannya berupa tayangan-tayangan slide, atau juga berupa pamflet-pamflet, atau berupa kopian-kopian selebgram lalu diedarkan kepada hadirin yang ada supaya mereka bisa dapat membacanya dengan baik. Nah, ini tergantung dari kreativitas teman-teman. Yang berikut, kalau mengenai sesuatu hal tertentu terdapat beberapa perintah yang berlainan, maka perintah yang dikeluarkan paling akhirlah yang berlaku. Nah, ini tentu berlaku di mana-mana. Perintah yang terakhir itulah yang paling berlaku. Kemudian, dari setiap perintah yang sudah dijalankan, orang yang mengerjakan perintah perlu melaporkan kepada orang yang memberikan perintah. Jadi teman-teman, apabila teman-teman suatu ketika teman-teman berada pada posisi yang diperintahkan, maka ketika melaksanakan perintah itu harus bersifat akuntabilitas. Artinya, mempertanggungjawabkan kembali apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah itu atau tidak. Teman-teman, tiba saatnya kita masuk kepada poin yang paling penting, yaitu teknik persuasi yang efektif yang harus kita lakukan ketika dalam berkomunikasi, dalam memberikan perintah atau dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, teknik persuasi ini efektif untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Artinya bahwa teknik inilah yang dianjurkan supaya setelah kita memberikan perintah atau menyampaikan informasi kepada komunikan kita tetap memelihara kepercayaan terhadap kita. Jadi ada beberapa teknik ini yang kemudian harus kita gunakan di dalam memberikan informasi atau memberikan perintah. Yang pertama, kita identifikasi dulu siapa tipe komunikator kita. Siapa yang dengan siapa kita bicara, dan sesuaikan bahasa kita dengan apa yang mereka pahami dan mereka terima. Secara tidak kentara kita imbangi sikap tubuh kita, tingkat energi dan kontak mata kita dengan orang-orang itu. Nah, poin ini memberikan penjelasan bahwa yang paling pertama kita identifikasi dulu siapa audiens kita, siapa masyarakat kita, tingkat pendidikan mereka seperti apa, bahasa harian yang mereka gunakan seperti apa, lalu tingkat pemahaman mereka seperti apa, supaya bahasa yang kita gunakan harus sesederhana mungkin dan budaya mereka juga harus kita hargai, supaya apa yang kita sampaikan mudah diterima. Yang paling penting adalah kehadiran kita diterima dulu. Setelah itu baru pesan yang kita sampaikan akan diterima. Oleh karena itu penting untuk kita mengidentifikasi siapa audiens atau siapa komunikan kita. Yang kedua, perlihatkan bahwa Anda memahami sudut pandang orang lain. Tunjukkan empati ketika mengatakan saya memahami bagaimana perasaan Anda. Poin kedua ini itu berkaitan dengan patos, bahwa Anda menunjukkan bahwa Anda sebetulnya adalah bagian dari mereka. Anda memiliki kemampuan emosional untuk memikat mereka.
Anda masuk ke dalam kehidupan mereka, lalu Anda membawa keluar melalui pintu Anda sendiri. Artinya, Anda masuk terjun dalam kehidupan mereka dan memahami situasi yang sedang berkembang di dalam kehidupan mereka, lalu Anda sesuaikan pesan Anda dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, minta kejelasan jika Anda merasa ada ketidaksesuaian di dalam berkomunikasi. Lakukan hal itu dengan cara yang tidak mengancam. Seperti, saya ingin memastikan bahwa saya memahami Anda. Yang saya dengar dari Anda adalah sekian. Setelah Anda masuk dalam situasi mereka, Anda harus memastikan bahwa benar atau tidak bahwa Anda sudah diterima oleh mereka. Dan Anda juga harus ingin dengar dari apa yang mereka katakan. Sehingga apakah Anda itu sudah diterima oleh khalayak, oleh audiens, oleh komunikan, atau belum. Jadi janganlah ragu-ragu untuk bertanya kepada audiens atau komunikan Anda sebetulnya sudah diterima oleh mereka atau tidak. Nah, kemudian apalah yang mereka harapkan dari Anda. Karena dengan cara itu Anda sendiri sudah bisa memastikan bahwa Anda sebetulnya sudah diterima dalam lingkaran mereka atau tidak. Yang berikut, sadarilah kepercayaan tidak dapat dipaksakan. Kadang-kadang berguna untuk mengetahui alasan mengapa orang lain tidak percaya. Pengalaman negatif sebelumnya dapat mencegah mereka untuk memberikan kepercayaan kepada Anda. Poin yang keempat ini memang betul. Pengalaman harus dijadikan sebagai pelajaran untuk hari ini dan masa yang akan datang. Jadi sebuah kepercayaan itu tidak boleh dipaksa. Apabila teman-teman pernah mengalami penolakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka penolakan atau ketidakpercayaan dari komunikan Anda kepada Anda harus dijadikan sebagai pelajaran. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa kepercayaan dari komunikan kepada kita, kepada komunikator, tidak boleh dipaksakan. Pengalaman ketidakpercayaan komunikan kepada kita sebagai seorang komunikator harus dijadikan sebagai referensi, harus dijadikan sebagai pengalaman untuk perubahan kita. Jadi apabila teman-teman ditolak, apabila teman-teman tidak diakui, maka harus diterima dengan lapang dada dan menerima segala kekurangan. Dan harus diperbaiki pada pertemuan-pertemuan berikutnya dalam komunikasi. Yang terakhir, yang kelima, perilaku memberikan kepercayaan di pihak Anda akan menghasilkan kepercayaan dari orang lain. Tunjukkan keramahan, kehangatan, minat, tulus pada masalah mereka sehingga tidak ada keraguan pada mereka. Nah teman-teman, ternyata pada poin kelima ini sebetulnya sebuah solusi. Bahwa ketika Anda tidak dipercayai, maka Anda harus terjun langsung pada masalah mereka. Cek apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi persoalan mereka, sehingga mereka menjadi tidak percaya dengan Anda. Nah, dengan cara pengecekan itu, maka Anda sesungguhnya sudah memberikan jalan keluar bagi diri Anda sendiri. Dengan demikian Anda membangun kepercayaan baru dari audiens, dari masyarakat, dari komunikan kepada Anda. Jadi jangan ragu-ragu untuk menanyakan sekali lagi bahwa kira-kira apa yang menjadi masalah mereka sehingga tidak ada kepercayaan dari mereka terhadap Anda. Dari situ Anda juga langsung memberikan perubahan, tentunya berubah secara tiga hal, baik secara etos, patos maupun logos. Sampai di sini teknik-teknik persuasi yang saya jelaskan. Anda juga bisa menambah wawasan Anda melalui teknik persuasi dari sumber-sumber yang lain. Karena semakin banyak pengetahuan yang masuk ke dalam batok kepala kita, maka kreativitas kita di lapangan dalam memberikan sebuah informasi kepada komunikan kita akan semakin berkualitas. Sampai jumpa.